sehingganya ha kita baca panjang. Mad tabi'i, panjangnya mad tabi'i itu adalah 2 harokat. Waktu seperti ini tanwin. Baris 2 di bawah huruf, baris 2 di atas huruf gitu ya. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang lansia maupun saudara yang masih muda yang kiranya masih belum lancar di dalam membaca Al-Qur'an, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid, sehingganya bagi yang belum lancar agar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Kami senantiasa mendoakan semoga saudara semuanya diberikan keistiqomahan dalam belajar sehingga dapat bisa segera memahami ilmu tajwid, dapat segera bisa dengan mudah untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'an kita. Belajar mengaji Al-Qur'an kita pada kali ini masih melanjutkan kembali pada surah Yasin. Sekarang kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-55. Sebelumnya telah kita bahas ayat yang ke-54. Sekarang kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-55. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelahnya kita pelajari, kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sekarang marilah kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Kami senantiasa mendoakan semoga setelah ini saudara semuanya dapat langsung paham tajwid, dapat langsung bisa mempraktekannya ketika membaca Al-Qur'an, sehingganya yang belum lancar dapat bisa segera lancar membaca Al-Qur'annya. Pertama di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun, ini tanda tasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti huruf W atau seperti angka 3 terbalik ke atas. Perhatikan media gambar di layar. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perlu untuk diketahui ya. Jadi ini bagi yang pemula nih misalnya dalam belajar tajwid nih. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid, ada huruf mim bertasydid, tapi di sininya nih tidak ada huruf nun sukun, tidak ada tanda baca tanwin ya. Atau kalau misalkan mim sukun tuh ya, tidak ada mim bertasydid, tidak ada mim sukun begitu. Atau supaya lebih mudah lagi, kalau ada nun bertasydid kemudian di sininya nih, ini non bertasydid nih, sebelum huruf non bertasydid di sininya nih ada huruf yang memiliki harokat kasrah seperti ini, atau fathah atau dhammah, berarti non atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini non bertasydid nih, sebelum huruf non tadi di sini nih ada huruf yang memiliki harokat kasrah nih, berarti non yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, cara membacanya dia gunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Di bagian innya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita gunnahkan atau kita dengungkan. Inna ha dibaca panjang. Apa tanda panjangnya ha? Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Rumus 3 warna hijau ya pada media gambar di layar. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an itu kemudian kita tuh berjumpa dengan huruf.
Kemudian di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan dia bentuknya tuh seperti ini nih. Baris miring di atas huruf. Tapi kalau nanti harokat fathahnya itu bentuknya berdiri seperti ini, bentuknya alif kecil seperti ini, maka huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya ha kita baca panjang. Mad tabi'i, panjangnya mad tabi'i itu adalah 2 harokat. Ashabal. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf jim. Perhatikan media gambar di layar. Kalau kita mengaji Al-Quran, bertemu kita dengan huruf alif lam. Kita perhatikan setelah huruf alif lam itu ada huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam, bertemu dengan huruf jim. Huruf jim seperti yang kita lihat termasuk salah satu huruf qamariyah kan? Maka alif lam bertemu dengan huruf jim. Huruf jim merupakan huruf qamariyah, maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya ada tanda bacanya. Huruf lamnya itu dibaca izhar. Makanya alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Inna ashabal di sini ada huruf nun bertasydid, sama lah dengan ini penjelasannya. Hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Kita gunakan jannatil seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf ya. Nah, huruf ya ini huruf apa? Perhatikan media gambar di layar. Huruf ya termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf ya. Huruf ya huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Sehingganya huruf lamnya dibaca izhar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sini yau. Nah, di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ini tanda sukun. Ini tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Nah, jadi maksudnya sukun dengan mati itu maksudnya sama. Huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama, seperti itu. Perhatikan media gambar di layar, huruf lin ada 2. Perhatikan ini kotak nomor 1. Kalau ada huruf waw ada tanda sukun, sebelumnya ada ini ada harokat fathah, maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin, harful lin. Maka kita baca lunak saja, lunak ya atau lembut. Yauma fi seperti itu. Kemudian fi dibaca panjang. Apa tanda panjangnya fi? Sekarang perhatikan pada media gambar di layar di rumus 1 warna hitam. Perhatikan rumus 1 warna hitam terlebih dahulu pada media gambar ya. Nah, sudah saudara perhatikan. Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami. Kenapa kok fi dibaca panjang? Apabila kita mengaji Al-Quran, kemudian kita berjumpa dengan huruf ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun nih. Sebelum ya sukun itu ada ini, ada tanda baca kasroh, ada baris kasroh, ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya fi kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fi. Jadi huruf ya sukun, ini huruf ya di tanda sukun, ya sukun itu pasangannya ini harokat kasroh. Nah, maka kalau kita mengaji Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan seperti itu. Fi syughulim, tanwin bertemu dengan huruf fa. Nah, perhatikan media gambar di layar. Namun sebelum itu perlu untuk kita ingat ya. Setiap kita membaca Al-Quran, setiap kita mengaji Al-Quran, ingat ya kalimatnya itu setiap kita mengaji Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan tanda baca tanwin, maka kita perhatikan. Setelah huruf nun sukun, setelah harokat tanwin atau tanda baca tanwin itu ada huruf apa? Dia akan terjadilah hukum tajwid. Nah, contoh tuh seperti ini. Ini tanwin. Baris 2 di bawah huruf, baris 2 di atas huruf gitu ya. Nah, ini salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu kan ada 3. Pasti saudara sudah tahu. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Huruf fa ini huruf apa? Harus kita ketahui. Sesuai dengan media gambar di samping itu, di layar itu, huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki awsat. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemulah dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf fa masuk pada ikhfa hakiki awsat. Kenapa kok dia masuk pada ikhfa hakiki awsat? Karena makhrajul huruf nun dengan huruf fa itu dia di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat. Huruf nunnya mana? Ini kan tanwin. Coba kita ucapkan tanwin. Syughulin. Nah, itu di ujungnya ada huruf nunnya kan, yang tampak ketika kita ucapkan. Tapi dari segi tulisan dia mana ada huruf nunnya. Tapi kalau kita ucapkan dia tampak. Nah, itu dengan huruf fa itu dia dari segi makharijul huruf ya.
itu dia di tengah-tengah gitu, maka dikatakan ausat. Cara membaca ikhfa itu dibaca samar kemudian dibaca dengung. Yang dibaca samar itu apa? Bunyi tanwinnya disamarkan, jangan dibaca syughulin lin jelas itu jangan. Itu disamarkan. Fi syughulin liu seperti itu. Kemudian didengungkan. Jadi di bagian liunya itu kita tahan sejenaknya, kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Fi syughulin fakihun. Fa dibaca panjang, pasti saudara sudah tahu tanda panjangnya fa. Ya ini karena di atas huruf fa ada tanda ini alif kecil atau harokat fathah berdiri, sehingga fa dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Fakihun. Hun dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun, mad arid li sukun. Tapi pada awalnya dia tuh namanya mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i bisa menjadi mad arid li sukun gitu? Perhatikan media gambar di layar, perhatikan yang rumus 2 warna hitam, perhatikan. Nah, saudara perhatikan terlebih dahulu rumus 2 warna hitam. Telah saudara perhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Kenapa kok hu dibaca panjang? Apabila kita mengaji Al-Quran, bertemu kita dengan huruf waw. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Ini waw nih, waw sukun nih. Waw sukun yang sebelumnya ada tanda baca ini, ada harokat ini harokat dhammah namanya. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Sesuai dengan rumus 2 warna hitam. Coba tuh di rumus 2 warna hitam pada media gambarnya. Di situ kan tertera tuh ada huruf waw, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, di bawah harokat dhammah tuh titik-titik. Titik-titik itu maksud itu huruf, letaknya huruf yang dibaca panjang tuh di sana begitu. Sama kayak gini kan, ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'anya bertemulah dengan huruf yang kita sukunkan, berubahlah nama dia menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, tapi harus konsisten dalam setiap kita membaca Al-Quran. Jadi dalam setiap kita membaca Al-Quran itu kita harus memilih. Kalau mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka pada saat kita membaca Al-Quran itu semua mad arid li sukun harus kita baca 2 harokat begitu. Kalau dibaca 4 maka harus dibaca 4 semuanya, harus konsisten. Huruf yang disukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf ya, berhenti di huruf nun, kita baca fakihun. Jangan dibaca fakihuna, jangan. Huruf nun kita sukunkan. Mengapa begitu? Apabila kita mengaji Al-Quran kemudian kita berhenti berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran berhenti nih tepat di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang nih ya. Tidak dibaca panjang, mana ada tanda panjangnya huruf nun, gak ada kan? Maka berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan. Sehingga kita baca fakihun seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu jim. Ini namanya wakaf jaiz. Jadi kalau menemukan wakaf jaiz ini, kita sebagai pembaca itu boleh memilih, terserah kita. Boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti itu terserah kita. Mau diwakafkan, mau berhenti di sini silahkan. Mau diwasolkan, ya kita sambung bacanya, ya kita teruskan, tidak berhenti di sini juga tidak apa-apa, seperti itu. Kalau menemukan tanda wakaf jaiz seperti ini. Mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal dengan memperhatikan yang telah kita pelajari, kita perhatikan. Nah, kita terapkan begitu. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sampai di sini belajar mengaji kita pada kali ini. Semoga kita masih diberikan kenikmatan ya, kesehatan jasmani dan rohani, sehingganya kita dapat bertemu kembali dalam belajar mengaji yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.